bagaimanapun juga ini kan yang dijatuhin sanksi adalah ketua KPU yang dikenai sanksi, walaupun hanya dikenai sanksi etik, tetapi kan sudah membuat kredibilitas dari KPU merosot di mata masyarakat. Kalau bisa seharusnya, saya justru berharap kemarin ini dilakukan penundaan untuk pembacaan putusan ini, supaya apa? Jangan membuat kegaduhan dalam pelaksanaan pilpres, pileg yang akan dilaksanakan pada 14 Februari yang akan datang. Tidak ada opsi-opsi lain terkait dengan putusan DKPP ini yang bisa diambil oleh Mas Gibran kecuali langkah ketika melihat kegaduhan yang dimunculkan dan beliau mundur. Program Tribun Sun Fokus Tribuners hari ini membersamai Anda bersama dengan saya, Nila Irda. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ini telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Akibat pelanggaran ini DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras dan yang terakhir pada Hasyim Asyari. Menurut DKPP, pelanggaran ini Tribuners dilakukan terkait pendaftaran pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden yang tertanggal 25 Oktober 2023 lalu. Namun, sedianya apa yang terjadi setelah adanya keputusan pelanggaran etik dari DKPP ini? Saya akan membahasnya, Tribuners, dan melihat bagaimana kacamata dari pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Bang Fernando Emas, yang sudah tersambung dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Bang Fernando, terima kasih banyak sudah bergabung. Apa kabar, Bang Sama Fernando? Mbak Nila. Baik, Mbak Nila. Mbak Nila juga sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu Fernando, menyempatkan waktunya berbincang bersama Ya, dengan saya. Ini hari ini yang juga kemudian langsung ramai dan menjadi pembahasan DKPP memutuskan Ketua KPU melanggar etik begitu ya dengan meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu melihat keputusan dari DKPP ini seperti apa, Bang? ya, ini uh, adanya putusan ini kan karena adanya gugatan kan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tetapi ini kan sangat disayangkan putusan ini kan sudah tinggal menghitung hari untuk menjelang pencoblosan yang akhirnya dampaknya berakibat sangat kurang baik terhadap Hmm. situasi politik kita saat ini. Dan ini akan semakin membuat kegaduhan dan yang paling utama akan semakin membuat kredibilitas dari penyelenggara pemilu, baik itu KPU dalam hal ini secara khususnya KPU karena sudah diberikan sanksi dan juga para penyelenggara pemilu lainnya karena bagaimanapun juga ini kan yang dijatuhin sanksi adalah ketua KPU yang dikenai sanksi, walaupun hanya dikenai sanksi etik, tetapi kan sudah membuat kredibilitas dari KPU merosot di mata masyarakat dan akhirnya nanti yang akan kita dikhawatirkan akan membuat legitimasi dari penyelenggaraan pemilu baik itu pileg, pilpres itu akhirnya semakin menurun dan ini bisa saja semakin tidak dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Apapun itu nanti hasilnya itu akan membuat masyarakat kurang percaya terhadap penyelenggaraan pemilu kali ini dan Hmm. itu akhirnya membuat masyarakat kita bisa saja nanti tidak hanya tidak berhenti pada tingkat tidak percaya, tetapi mungkin saja ada aksi-aksi lain, kegiatan lain ataupun upaya-upaya lain untuk menggagalkan hasil ini. Hmm. Ini artinya membuat kemudian publik menjadi punya penilaian dalam tanda kutip begitu ya Bang ya, penilaian negatif terhadap KPU terkait juga netralitas KPU jelang kontestasi yang memang kurang lebih tidak sampai 2 minggu lagi akan digelar di 14 Februari 2024. Bang Fernando, ini kan ada sanksi dijatuhkan oleh DKPP, namun kemudian tidak ada kelanjutannya begitu ya, apakah kemudian diberhentikan Ketua KPU Hasyim Asyari ini. Kalau menurut Bang Fernando sendiri, esensial dari dijatuhkannya keputusan DKPP ini sedianya kalau dari kacamata Abang seperti apa? Ya, ini kan masih dianggap sebagai pelanggaran etik. Jadi belum kita ketahui lebih lanjut mengenai putusan apa yang diambil
terhadap ketua KPU. Ini kan akan sangat berpengaruh, dan sebenarnya dari awal DKPP seharusnya ketika akan membuat putusan ini melihat situasi proses pilpres dan pileg kita pada saat ini, di mana hari ini kan sudah memasukin hari-hari menjelang pencoblosan. Kalau bisa seharusnya, saya justru berharap kemarin ini dilakukan penundaan untuk pembacaan putusan ini, supaya apa? Jangan membuat kegaduhan dalam pelaksanaan pilpres, pileg yang akan dilaksanakan pada 14 Februari yang akan datang. Karena dengan dibacakan begini, ini akan semakin berlarut dan semakin membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses pemilu kita pada tahun ini. Karena sudah kita ketahui bersama bahwa ada proses panjang yang akhirnya berdampak terhadap bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU setelah sebelumnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, akhirnya sekarang terhadap KPU, yang ini akhirnya membuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu, dan juga nantinya dampaknya yang akan membuat masyarakat tidak percaya terhadap hasil pemilu yang akan dihasilkan oleh pemilu pilpres dan juga pemilu legislatif pada 14 Februari yang akan datang. Adakah kemudian pandangan dari Bang Fernando bahwa ada pihak yang menilai begitu ya putusan DKPP ini berpuatan kepentingan politis begitu ya? Saya mau minta komentar dan juga penilaian Abang terkait motif kepentingan di balik apa yang dilakukan DKPP ini, Bang. Ini kalau untuk motif saya kira hanya mereka dan pihak-pihak yang berkepentingan yang tahu. Tetapi kalau kita lihat dari dampak putusan mereka, ini kan akhirnya membuat bagaimana proses penyelenggaraan pemilu ini akhirnya menjadi kurang nyaman, kurang baik, dan kurang begitu berjalan sebagaimana seharusnya. Karena bagaimanapun juga yang terkena sanksi ini adalah ketua KPU, penyelenggara pemilu, yang dalam hal ini sejak dari proses awal pendaftaran sampai nanti pencoblosan dan penghitungan serta penetapan, akhirnya sudah ada kecurigaan-kecurigaan, dugaan-dugaan dari para pemilih kita, masyarakat Indonesia, terkait dengan proses dan penyelenggaraan pemilu. Dan akhirnya, kembali lagi saya katakan, akhirnya mengurangi legitimasi hasil pemilu, baik itu terkait dengan hasil pilpres dan pileg, secara khusus hasil pilpres pada 14 Februari yang akan datang. Yang ini seharusnya sudah diperhitungkan oleh DKPP ketika mereka akan memutuskan terkait dengan gugatan terhadap ketua KPU. Bagaimana dampak dari putusan tersebut dan bagaimana proses selanjutnya dari penyelenggaraan pemilu ketika putusan ini dibacakan. Makanya seharusnya inilah yang menjadi pertimbangan para komisioner dari DKPP, anggota baik itu KPU dan anggota, untuk bisa memutuskan laporan terkait dengan penyelenggara pemilu. Dalam hal ini adalah ketua KPU sendiri yang seharusnya dipertimbangkan dengan baik. Karena kalau kita lihat dari unsur-unsur yang ada, sebenarnya ini kan ada unsur dari mantan anggota KPU, Bawaslu, dan yang ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga kalau untuk muatan politik, ya saya kira ini kurang saya melihat tidak terlalu tidak ada yang menunggangi dari kepentingan politik terkait dengan putusan DKPP ini. Oke, artinya justru ini kalau kita melihat dampak besarnya, Bang Fernando, juga berpotensi untuk kemudian mengurangi demokratisasi begitu ya, yang mana publik atau warga ini bisa kemudian tidak jadi memilih, apalagi sekarang 14 Februari ini presiden dan wakil presiden begitu ya, yang mana pasti akan berdampak juga untuk suara dari ketiga kandidat nantinya, Bang, dengan apa yang diputuskan oleh DKPP ini. Ini akan berdampak panjang, Mbak Nila. Karena apa? Karena ini nanti juga akan kembali digugat terkait dengan kepesertaan Mas Gibran sebagai calon wakil presiden nomor urut 2.
Jadi apapun nanti hasil dari pileg dan pilpres hasil pilpres Ya. itu akan digugat. Kalaupun misalnya pasangan nomor urut 2 memenangkan pilpres, itu akan digugat nanti terkait dengan proses pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres, karena ini diperkuat dari putusan DKPP ini. Gitu. Jadi ini akhirnya memperpanjang untuk persoalan pencalonan Mas Gibran sebagai cawapres dengan putusan DKPP ini, yang akhirnya nanti ini dijadikan alasan, dijadikan dasar untuk melakukan gugatan lagi. Oke, akan membuat banyak orang bisa melayangkan gugatan terkait putusan apapun seperti itu ya, Bang Iya. Fernando. Kalau Dan kita ini melihat akan dari menjadi dasar lagi nanti untuk memperkuat gugatan mereka. Oke, kalau dari elektabilitas ini Bang Fernando, ini kan yang disasar adalah Mas Gibran yang saat ini berkontestasi di nomor urut 2 seperti itu ya. TKN, KPU bahkan DKPP sendiri sedianya sudah mengatakan bahwa putusan yang dikeluarkan terhadap ketua KPU ini tidak berkaitan dengan pencalonan. Namun kalau secara elektabilitas apakah juga ada pengaruhnya untuk Mas Gibran dan juga Pak Prabowo Subianto sendiri jelang menuju 14 Februari? Kalau elektabilitas saya kira nggak terlalu berpengaruh, karena yang paling berdampak sebenarnya ketika dibacakan putusan MK-MK, di mana saat itu terkait dengan etik dari ketua KPU, ketua MK terkait dengan putusan undang-undang pemilu mengenai persyaratan capres dan cawapres. Di situ memang sempat terjadi dampak yang negatif kepada pasangan nomor urut 2, tetapi ini kan hanya ini ya, gugatan terhadap penyelenggara pemilu yang ini saya meyakini tidak akan terlalu berdampak terhadap elektabilitas dari pasangan nomor urut 2. Tetapi dampaknya adalah kembali lagi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu kali ini, baik itu pilpres, pileg, itu menjadi menurun karena putusan dari DKPP ini. Jadi kalau kalau dampaknya terhadap pasangan nomor urut 2 tidak terlalu memiliki dampak yang begitu berarti terkait dengan elektabilitas mereka, hanya terkait dengan penyelenggara pemilu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPU, begitu juga legitimasi terkait dengan hasil pileg pilpres nanti, ini akhirnya menjadi menurun karena masyarakat biasa saja nanti semakin tidak percaya terhadap hasil pemilu, karena dianggap ini sudah sesuatu yang tidak dilakukan sebagaimana yang seharusnya. Pemilu itu yang harus dilakukan secara jujur, adil dan demokratis. Akhirnya masyarakat menganggap KPU tidak netral dan hasilnya juga menjadi dipertanyakan oleh para pemilih. Ini kan juga Mas Gibran yang namanya disebut dalam DKPP begitu ya, atau menjadi subjek yang menjadi bahasan begitulah Bang Fernando bisa saya katakan. Ini sudah memberikan pernyataan dan justru Mas Gibran mengatakan akan menindaklanjuti putusan dari DKPP ini. Kalau menurut Bang Fernando sendiri, di situasi jelang kontestasi ini, melihat sikap Gibran seperti yang tadi saya sampaikan seperti apa Bang? Ya, Mas Gibran nggak bisa menindaklanjutin, karena yang bisa menindaklanjutin adalah seharusnya DKPP mengenai sanksi yang diambil terkait dengan ketua KPU. Tetapi kalau Mas Gibran ingin menindaklanjutin, hanya ada satu opsi, Mbak Nila, yaitu karena membuat kegaduhan, akhirnya beliau menyatakan mundur sebagai cawapres. Itu hanya opsi dari Mas Gibran, hanya itu. Tidak ada opsi-opsi lain terkait dengan putusan DKPP ini yang bisa diambil oleh Mas Gibran, kecuali langkah ketika melihat kegaduhan yang dimunculkan dan beliau mundur. Hanya itu aja. Itu menjadi salah satu. Jadi saya kurang mengerti maksud Mas Gibran akan menindaklanjutinya seperti apa, nggak ngerti, karena kan bukan kewenangan beliau juga memberikan sanksi kepada KPU dan atau menindaklanjutin
putusan dari DKPP. Oke, baik. Artinya memang sikap yang bisa diambil begitu ya. Ini memang untuk kemudian mundur di momen-momen jelang kontestasi ini. Apakah hal tersebut kemudian mungkin untuk dilakukan, Bang Fernando? Memang di aturan KPU itu sudah ada pernyataan tidak boleh mengundurkan diri, kan gitu. Tetapi itu sah-sah saja ketika dilakukan, tetapi tidak merubah tahapan Pilpres. Tetap dilakukan pemungutan suara pada 14 Februari yang akan datang. Tetapi ketika pada hasil Pilpres yang akan datang memenangkan pasangan nomor urut 2, yang berdampak akhirnya yang dilantik hanya presiden, tidak ikut wakil presiden. Karena apa? Sudah ada keputusan menyatakan mengundurkan diri. Jadi tidak akan mengganggu proses, tetapi pada tataran Mas Gibran tidak akan dilantik kalau hal itu dilakukan. Baik, terima kasih Bang Fernando. Terakhir, terkait bagaimana kemudian keputusan DKPP ini yang diserangkan bagaimana etik begitu ya, etik yang kemudian terus menjadi sasaran empuk untuk menyerang paslon 02. Kalau dari awal tadi kan dikatakan MK atau putusan MK ini juga sudah melanggar etik. Saya mau minta closing statement dari Bang Fernando melihat bagaimana bertubi-tubi serangan yang dijatuhkan ke 02 ini berkaitan soal etik, Bang. Ya, ini Mbak Nila, ini masalah etik yang memang nggak bisa kita pungkiri. Ini sesuatu yang realita, kenyataan bahwa bagaimana proses-proses yang dilalui terkait dengan misalnya putusan MK terkait dengan gugatan masalah syarat capres dan cawapres, dan itu memang sudah diputuskan oleh MK adanya pelanggaran etik berat. Terus kemudian DKPP menemukan bahwa ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua KPU, yaitu kan ketua DKPP dan anggota DKPP tentunya pasti melihat bahwa memang ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua KPU terkait dengan penerimaan pendaftaran pasangan capres dan cawapres Pak Prabowo dan Mas Gibran, sehingga kalaupun itu diputuskan ada pelanggaran etik, ini ya memang karena adanya temuan-temuan berdasarkan kepada bukti-bukti yang dimiliki oleh penggugat yang diajukan ke DKPP. Sebuah keniscayaan yang kemudian tidak bisa dihindari juga begitu ya, Bang Fernando ya, oleh Mas karena Gibran. Memang itu sebuah kenyataan yang dengan bukti-bukti yang dimiliki oleh para penggugat. Oke, seperti itu. Tribuners, itu komentar dari Bang Fernando, Direktur Rumah Politik Indonesia, terkait bagaimana putusan dari DKPP yang memutuskan bahwa Ketua KPU telah melanggar etik terkait meloloskannya Mas Gibran untuk bisa melaju sebagai calon wakil presiden. Bang Fernando, terima kasih banyak untuk bahasannya dalam kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berbincang lagi untuk bahasan lain. Selamat beraktivitas, Bang Fernando. Ya, Tribuners Fokus hari ini bersama dengan Sanila Irda. Nantikan obrolan lainnya juga bersama beberapa narasumber dan juga tema-tema lain. Sanila Irda pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.